I got so much design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three. Enough over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul materi Kebijakan Fiskal dan Instrumen Kebijakan Fiskal akan memulai presentasinya. Silakan disimak. Pengertian kebijakan fiskal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal adalah segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Berdasarkan pendapat beliau, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mampu menyesuaikan pengeluaran negara dan pendapatan yang diterima dari pajak. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal yang rumit diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memandu perbaikan kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menitik beratkan pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau negara. Selanjutnya yaitu secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem pengeluaran perpajakan. Menurut Eko Supritno, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakannya dalam mencapai tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakannya dengan guna untuk mencapai tujuan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah tindakan yang digunakan oleh pemerintah pada anggaran belanja negara untuk mempengaruhi operasional perekonomian. Selanjutnya yaitu peranan kebijakan fiskal dalam sebuah negara. Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonomi, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis berperan sebagai yang pertama yaitu alokasi sumber daya. Dalam hal pengalokasian, maka digunakan untuk apa saja sumber-sumber keuangan negara. Pengalokasian sumber daya yang merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dipraktikkan sebagaimana pada sumber pendapatan lain. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Pada stabilitas ini adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Pada negara-negara berkembang, kebijakan fiskal lebih ditekankan pada pembentukan modal daripada laju pertumbuhan. Karena tingkat tabungan di negara maju cukup tinggi, sehingga modal dari masyarakat bisa terserap dalam jumlah yang cukup tinggi pula. Namun, pada negara berkembang, tingkat tabungan lebih rendah daripada tingkat konsumsi. Dengan formulasi pendapatan yaitu C tambah S. Dengan diketahui bahwa semakin tinggi tabungan suatu negara, maka semakin tinggi tingkat pendapatannya. Sebaliknya, pada negara berkembang, kecenderungan pendapatan rendah, sedangkan kebutuhan konsumsi rumah tangga naik dan tidak bisa dikurangi. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Konsep distribusi bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah
dalam aspek pemerataan pendapatan yang tidak boleh hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Tidak sedikit kesalahan perencanaan pembangunan di negara berkembang yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dan penghapusan kemiskinan. Namun terlalu konsentrasi pada upaya peningkatan gross nasional bruto. Hal ini mengakibatkan kebijakan fiskal dalam konteks distribusi kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada kelompok yang kaya dan kuat saja. Hasil pembangunan lebih dinikmati oleh lapisan tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan. Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang, anggaran dapat menjadi berimbang. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, anggaran defisit akan digunakan. Sementara anggaran surplus akan digunakan masa inflasi. Yang kedua, stabilitas anggaran otomatis. Yang kedua, stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Pada akhir tahun 1990-an, kepercayaan lebih banyak diberikan kepada mekanisme otomatis dari politik fiskal. Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa, sehingga membawa pada perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Yang ketiga, arti pengelola anggaran. Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional. Karena pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk pencapaian kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Yang keempat, pembiayaan fungsional. Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya, tujuan utama kebijakan fiskal. Umumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya kestabilan harga-harga umum. Kestabilan ekonomi tidak berarti kestabilan harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan tersedianya faktor produksi agar penggunaan optimum dalam penggunaan sumber daya ekonomi dapat terrealisasi. Yang pertama, tujuan utama kebijakan fiskal yaitu mencegah pengangguran. Mencegah timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibatkan kurangnya bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami bagian 2, yaitu stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor swasta akan kehilangan harapan keuntungan, bahkan keuntungan mereka akan semakin mengecil. Selanjutnya, investasi sektor swasta dapat tidak ada lagi, lebih-lebih bila mereka mengharapkan harga-harga akan turun. Terus sebaliknya, harga-harga umum akan meningkat, terus juga mempunyai akibat yang tidak mengembirakan,
Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi juga mempersulit kehidupan orang-orang yang berpenghasilan rendah dan terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Inflasi yang deras akan cenderung melemahkan juga sektor usaha swasta karena investasi produktif umumnya berubah menjadi investasi barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, inflasi akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya. Lanjut nomor 3, menekan pengeluaran negara. Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Pada dasarnya kebijakan tersebut akan mengatur pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ke hal-hal yang lebih diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak sehingga anggaran negara tidak akan bergerak ke arah defisi. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan fiskal mampu meningkatkan iklim ekonomi negara. Saat perekonomian negara bergerak maju dan meyakinkan akan ada banyak investor yang berdatangan. Dengan begitu, laju investasi negara akan lebih pesat dan pendapatan negara akan naik secara drastis karena pajak yang didapat dari investasi para pengusaha.